sini saya akan melakukan pengayaan UTP pemrograman lanjut kelas teknologi informasi A. Baik, langsung saja di sini saya memilih soal yang pertama, yaitu mengenai judul Mbek Cafe. Pada Mbek Cafe di sini kita disuruh membuat sistem pada cafe kambing jumbo untuk menghitung biaya perawatan kambing yang memiliki dua layanan utama, yaitu ada mandi dengan tarif 5.000 per kilogram dan juga ada grooming dengan tarif 7.000 per kilogram. Dan juga ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat sistem ini, yaitu apabila kambing memiliki berat lebih dari 20 kg akan mendapatkan diskon 15% dari biaya dasar. Setelah itu, ketika kita mendapatkan diskon, akan dikenakan pajak sebesar 5% dari total biaya akhir. Setelah itu, apabila kambing tersebut bernama Mbek atau Mbek, maka akan mendapatkan layanan perawatan gratis karena mereka adalah orang dalam. Setelah itu, sistem juga harus dilengkapi dengan validasi input yang memastikan untuk inputan tersebut nama kambing berupa string atau huruf, dan juga berat kambing minimal 1 kg, dan juga pilihan perawatan yang sesuai dengan sistem yang tertera, yaitu antara mandi atau grooming. Baik, langsung saja di kodenya. Yang pertama itu di sini ada import scanner, setelah itu ada deklarasi konstanta yang berguna untuk mendefinisikan harga layanan dari mandi dan grooming, dan juga presentasi diskon dan juga presentasi pajaknya. Dan di sini kita menggunakan static final yang berguna untuk membuat nilainya tetap dan mudah dikelola. Setelah itu di sini ada variabel instance yang digunakan untuk menyimpan informasi spesifik tentang satu kambing dengan beberapa pembagiannya, itu ada nama kambing, berat, dan juga jenis perawatan. Setelah itu ada konstruktor. Setelah itu di sini ada beberapa metode perhitungan. Yang pertama ada hitung biaya dasar, metode hitung diskon, dan hitung pajak. Setelah itu di sini ada metode kambing back. Di sini adalah berguna untuk menentukan apakah nama tersebut sesuai dengan yang tertera pada soal, yaitu Mbek, maka dia akan mendapatkan pelayanan gratis. Di sini kita menggunakan equals ignore case agar tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Setelah itu di sini kita membuat juga metode cetak nota, yang dimana itu adalah output yang akan menampilkan ke terminal atau layar, yang dimana di sini metode di sini akan memanggil metode-metode di atasnya dan akan ditampilkan ke terminal. Setelah itu di sini ada if else yang berguna atau pesan uniknya. Apabila kambing tersebut bernama Mbek, dia akan menampilkan output ini, dan apabila kambing tersebut bukan Mbek atau tidak sesuai dengan metode kambing Mbek, maka dia akan menampilkan output seperti ini. Oke, setelah itu di sini adalah kelas mainnya. Kelas main adalah kelas eksekusi utama pada suatu program. Di sini yang pertama kita ada bagian input nama kambing. Di sini pada bagian ini bertanggung jawab untuk mengambil input nama kambing dari pengguna atau user, dan di sini kita menggunakan looping while true, yang dimana akan terus berjalan hingga nama yang valid dimasukkan. Pada bagian ini akan membaca satu baris input dan menghapus spasi di awal dan akhir. Habis itu pada bagian di sini pada struktur if else-nya, di sini akan memeriksa apakah input hanya terdiri dari huruf dan spasi menggunakan regular expression. Jika iya, loop akan berhenti, break. Nah, di sini apabila inputan tidak sesuai atau tidak valid, maka pesan kesalahan ini akan ditampilkan ke layar. Setelah itu pada bagian input berat. Input berat di sini menggunakan while true.
yang berguna untuk melooping terus berjalan terus hingga inputan valid diterima. Kita menggunakan blok try catch yang digunakan untuk menangani kemungkinan kesalahan jika pengguna memasukkan teks dan bukan angka. Pada bagian ini, di sini akan mencoba mengonversi input menjadi bilangan bulat. Jika gagal, maka tersebut tidak akan ditangkap atau tidak bisa diinput. Habis itu di sini ada bagian if else-nya, memeriksa apakah berat berada dalam rentang yang sesuai, yaitu 1 kg hingga 50 kg. Apabila tidak, pesan kesalahan akan ditampilkan dan akan mengetikkan looping jika itu tidak valid. Habis itu pada bagian input jenis perawatan, di sini kita menggunakan looping while true kembali karena di sini akan terus berjalan hingga menerima input yang sesuai atau valid diterima. Habis itu di sini pada bagian ini bertugas untuk membaca input dan menghapus spasi dan mengubahnya menjadi huruf kecil agar perbandingan tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Habis itu pada bagian di sini akan memeriksa apakah input adalah mandi atau grooming. Jika ya, looping berhenti, dan di sini break berhenti, dan jika tidak, maka pesan kesalahan akan ditampilkan. Ini. Nah, habis itu di sini akan manggil ini. Habis itu kita lanjut di test case-nya. Pada outputnya test case 0, kita memberikan input nama Mbak, berat 10 kg dan jenis layanan mandi. Maka di sini akan mendapatkan layanan gratis karena termasuk pada metode is coming back, yaitu dia orang dalam. Dia total biayanya 0 dan menampilkan di sini pesan uniknya tadi. Itu pada test case yang ke-1, kita memberikan input dengan nama kambing, berat 25 kilo dan jenis layanan grooming. Sini akan mendapatkan diskon karena dia lebih dari 20 kg. Akan tetapi dia akan mendapatkan pajak 5% dari per kilonya dari hasil akhir diskon tersebut. Dan ini adalah pesan unik apabila dia bukan bernama Mbak atau Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal yang kedua dengan judul Comically Confusing Parking Lot, yang dimana pada soal ini kita disuruh untuk merancang sebuah software yang mencatat kendaraan saat masuk dan keluar serta menghitung biaya parkir dengan aturan yang fleksibel dan dinamis. Dan beberapa fitur utama yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat sistem ini, yaitu pada saat parkir dan keluar, yaitu sistem mampu menerima perintah park dan leave untuk mobil maupun motor. Setelah itu ada tiket unik. Setiap kendaraan yang masuk akan mendapatkan tiket parkir dengan ID otomatis, plat nomor, lokasi slot parkir, dan waktu masuk yang tercatat. Setelah itu ada status parkir, yaitu di mana sistem dapat menampilkan daftar slot yang saat ini terisi beserta detail kendaraan yang sedang parkir. Setelah itu ada aturan biaya parkir yang fleksibel. Sistem harus bisa mengimplementasikan perhitungan biaya yang mempertimbangkan waktu parkir per blok 15 menit dengan pembulatan ke atas. Tarif progresif berdasarkan durasi, berdasarkan weekend. Habis itu ada batas biaya harian atau daily cap yang berbeda untuk mobil dan motor. Setelah itu ada tarif khusus hari libur. Setelah itu ada diskon untuk mobil VIP. Pada bagian awal kode kami mengimpor dua library Java. Setelah itu kami membuat kelas abstrak yang bernama Fiesa, yang dimana ini akan menjadi kelas dasar atau kelas induk dari kelas-kelas turunan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai input dan output dari kode ini. Yang pertama di sini ada jumlah slot parkir. Selanjutnya yang kedua di sini ada jumlah hari libur. Jika 0 maka tidak ada hari libur dari itu. Selanjutnya ada jumlah perintah, yaitu ada 4. Yang pertama di sini adalah masuknya mobil, keluarnya mobil, masuknya motor, dan keluarnya motor. Selanjutnya pada outputnya sini memberikan penjelasan.